Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, semoga kalian menjadi orang sukses semua ya, orang kaya semua, menjadi miliarder semua teman-teman. Amin. Dan semoga ya dengan doa-doa baik ini segera diijabahi agar finansial kalian tidak kekurangan dan alias memiliki kelebihan dan kecukupan. Amin ya. Dan tentunya teman-teman tidak luput secangkir kopi ya, harus selalu ada buat menemani kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat secara keseluruhan untuk Bitcoin sendiri ya pergerakannya masih seperti ini ya, harga daripada Bitcoin dan tentunya altcoin juga terkena imbasnya juga teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit kabar yang cukup nyenengin sebenarnya datang dari XRP ya. Ini kabar-kabar bagus teman-teman, kabar yang cukup menyenangkan. Cuman presentasi harganya sesuai yang kita prediksikan beberapa waktu yang lalu. Oke, nah si XRP sendiri mengalami penurunan 5,78 per video ini dibuat ya, 5,78%. Ya ini sebenarnya hal wajar juga teman-teman, karena apa, di sini XRP habis menyentuh di harga tertinggi setelah dia mengalami koreksi cukup lama. Maksudnya harga tertinggi dalam fase koreksinya, dan di situ mungkin orang pada taking profit ya, orang pada jualan. Itu hal wajar jika terjadinya koreksi. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman, untuk volume sebenarnya ada lonjakan yang cukup lumayan yaitu 40%, tapi untuk market cap turun ya, karena memang di sini ada berita yang mengatakan bahwasanya kapitalisasi pasar daripada si XRP ini kurang 2, berapa miliar gitu teman-teman. Jadi ini valid ya gitu teman-teman. Oke, jadi sebelum kita lanjut kita lihat real chartnya. Oke teman-teman, ini adalah dari real chart daripada si XRP ya. Sebenarnya ini sudah sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu. Saya sempat bilang terhadap teman-teman ya bahwasanya XRP ini ada potensi buat turun sampai di area yang saya beri marking. Kalau kalian ngikutin video saya tentang XRP pasti kalian tahu ya, yang dimana sebenarnya XRP ini sudah masuk di zona yang saya marking teman-teman ya. Kita tarik ke sini ya. Nah ini walaupun hanya shadow teman-teman, tapi ini sudah masuk ke dalam zona yang kita marking. Dan setelah dia masuk di zona yang saya marking, di sini ada sedikit reaksi pantulan lagi ke atas. Nah, akankah si XRP ini bisa turun lebih jauh lagi? Kemungkinan kalau dia mau turun lebih jauh teman-teman, dia bisa sampai di level area 5,5 kalau dia mau turun lagi lebih jauh ya. Cuman kalau di area yang saya marking ini kuat ya, tidak menutup kemungkinan dia akan terpantul ke atas ya, dengan adanya pendukung-pendukung berita-berita positif tentang XRP. Itu bisa jadi salah satu pendukung. Nah, kenapa saya marking di situ ya? Kenapa saya marking di sini padahal ini hanya tiang lurus? Nah, kalau kita perkecil time frame-nya teman-teman, kalian akan melihat juga ya. Nah, kalau kita ke 4 jam apakah udah kelihatan? Belum. Oke, belum. Kalau kita ke 1 jam teman-teman, di sini terlihat. Di sini akan terlihat. Bentar, kita perkecil dulu. Nah, kita perbesar di sini teman-teman ya. Di sini terlihat teman-teman. Oke, di sini terlihat bahwasanya antara candle yang ini ya, candle ini teman-teman ya, candle ini dengan candle yang ini mana ya, candle bullish yang ini ya, ini ada celah ya, antara ini nggak terhubung teman-teman, jadi masih ada space nih ya. Ini adalah area zona yang masih fresh, jadi ada space. Maka dari itu saya memiliki keyakinan bahwasanya XRP ini akan ngisi space-nya dulu nih kayaknya sampai di level ini, dan ternyata XRP kali ini turun ngisi space-nya itu, dan saat ini terjadi reaksi naik ke atas. Nah, kalau kita naikkan time frame-nya ke mingguan teman-teman ya, ke weekly. Nah, di sini akan terlihat ya di mana dia akan sampai turun ya. Mungkin kalau dia mau turun teman-teman, harga terendahnya dia mungkin sampai level ini ya. Ini adalah area resistennya dia. Nah, ketika dia nyentuh di level itu mungkin sampai di area sini, ini akan menjadi area supportnya dia dan akan ada pantulan ke atas. Itu kalau menurut saya ya, setiap orang memiliki analisanya masing-masing ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke berita yang lebih positif lagi.
Informasi yang pertama teman-teman, karena di sini ada beberapa informasi di mana 59% trader XRP teratas di Huobi mempertahankan posisi long meskipun dip baru-baru ini. Oke. Meskipun harga XRP turun teman-teman, tapi para trader yang ada di Huobi teman-teman tetap optimis open posisi longnya dia ya, alias para trader ini memiliki analisa yang jauh lebih tinggi dong daripada saya. Tentunya mereka yakin bahwasanya XRP ini masih bisa naik nih, makanya sih para trader ini yang berbasis di Huobi mereka tetap mempertahankan posisi long mereka teman-teman ya, dengan presentasi 59% trader, berarti ini sudah mencakup setengah dari 100%-nya ya kan, setengah lebih lah ya, mempercayai bahwasanya XRP akan naik jauh lebih tinggi lagi. Nah, selain berita ini teman-teman, ada yang lebih menarik lagi, yang dimana di sini dikutip dari The Crypto Basic ya, perusahaan yang berbasis di Chicago dengan lebih dari 4.500 ATM menambahkan dukungan untuk XRP. Wow ya, setelah kemenangan melawan SEC memang beberapa kabar-kabar positif tentang XRP ini selalu muncul ya, meskipun di sini memang ada potensi SEC ini untuk melakukan funding teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat CoinFlip mencatatkan XRP di order desk-nya, memberdayakan investor dengan dukungan yang dipersonalisasi dan memanfaatkan keputusan XRP dan lonjakan pasar baru-baru ini. Nah, bisnis fintech berbasis kripto terkemuka CoinFlip baru-baru ini membuat pengumuman yang menarik, menambahkan XRP ke daftar aset yang tersedia di order desk perusahaan. Nah, menurut pernyataan pers, pengguna dapat memanfaatkan meja pemesanan CoinFlip untuk memanfaatkan dukungan kripto yang dipersonalisasi dan menentukan apakah XRP sejalan dengan portofolio investasi mereka. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, memang ada beberapa dari teman-teman yang bertanya juga, entah kalau menurut saya pribadi sih mereka yang baru terjun di kripto teman-teman, karena pertanyaannya pertanyaan simpel sebenarnya ya, Bang, XRP ini untuk jangka panjang bagus enggak? Nah, pertanyaan seperti itu secara logika teman-teman ya, kalau orang yang sudah terjun di kripto cukup lama pasti dia tahu kinerja daripada XRP, pasti dia tahu potensial yang ada di XRP, yang dimana kalau untuk jangka panjang ya udah nggak diragukan lagi gitu ya kan, karena XRP gini teman-teman ya, XRP ini visi misinya itu berbanding terbalik dengan Bitcoin. Oke, berbanding terbalik dengan Bitcoin maksudnya gimana? Maksudnya gini, Bitcoin itu tercipta untuk memerangi perbankan sebenarnya ya, intinya seperti itu. Dan XRP ini tercipta untuk merangkul sektor perbankan. Nah, jadi kedua aset ini antara Bitcoin dan XRP memiliki visi misi yang berbeda. Tapi di sini bagusnya untuk XRP ketika dia mampu menggait merangkul perbankan ya untuk mengadopsi XRP sebagai blockchain pembayaran lintas batas gitu teman-teman, ini akan berdampak positif juga, karena apa, perbankan akan menggunakan sistem blockchain ya. Tapi di sini kayaknya mau nggak mau semua sektor perbankan secara pelan-pelan akan menggunakan ini gitu teman-teman ya. Nah, jadi keputusan XRP mendorong pemindahan. Nah, pertanyaan tersebut menyoroti bahwa keputusan untuk mendukung XRP datang setelah putusan pengadilan baru-baru ini yang mengonfirmasi bahwa XRP bukanlah keamanan. Oke, jadi di sini jaringan ATM kripto besar CoinFlip, khususnya laporan tersebut lebih jauh menyoroti pertumbuhan CoinFlip yang mengesankan. Intinya XRP diterima di 4.500 mesin ATM melalui yang diumumkan oleh CoinFlip ya, seperti itu. Ini kabar yang cukup menarik teman-teman, semoga saja